Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Today di Ngobar, ngobrol bareng Eva Sonabarin dan narasumber kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Sumex dimanapun Anda berada. Seperti janji kita tadi, kita akan hari ini spesial ngobar bareng Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin, yaitu Ibu Dr. Sri Fitriyanti Askolani yang saat ini sudah stay di Sumex Radio. Tentunya di hari ini kita akan ngobar mengenai stunting, bagaimana cara pencegahannya, kemudian juga apa sih itu sebenarnya stunting, dan nanti apa saja program yang sudah diberikan dari pemerintahan Kabupaten Banyuasin khususnya untuk mencegah perbanyak terjadinya stunting di Kabupaten Banyuasin. Halo, selamat siang Ibu Fitri. Assalamualaikum. Selamat siang. Waduh, tetap seger, tetap cantik. Kalau biasa saya lihat di media sosial, di TV gitu ya. Saya belum pernah ketemu langsung. Ternyata cantik sekali orangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap ya Bunda ya. Iya. Sudah menjadi seorang bunda dan tetap menjadi ibu yang produktif dan bisa memberikan contoh bagi kita kaum milenial untuk punya spirit. Dan tentunya pendengar Sumex, kalau ngomongin stunting nih Bu Fitri, saya panggil apa nih lebih enaknya tuh? Bunda. Bunda, oke. Oke, kalau ngomongin stunting tuh kira-kira stunting tuh apa sih Bunda? Jadi kalau ngomongin stunting ya, kalau masyarakat sekarang ini sering menyebutnya dengan kerdil. Jadi Bunda harap itu untuk bahasa kerdil itu dihilangkan. Karena stunting itu tidak hanya kerdil atau bukan kerdil gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang lahir itu pada tingginya atau kualitas gizinya itu tidak sama dengan anak-anak pada umumnya, Iya. itu bisa dibilang kategori stunting Bunda? Enggak. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana gagal tumbuh pada anak atau balita. Jadi kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu ya dimulai dari mana? Dimulainya dari saat si anak ini dari dalam kandungan Sang ibu. Iya. Terus kondisi gagal tumbuh ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Yaitu biasanya sih dipengaruhi dari pola asuh orang tua yang Betul. Kasih makannya itu juga kurang gizi terus Bunda ya. Ibunya, ini Betul. yang paling penting tuh dari ibunya. Ibu dari bayi saat dalam kondisi hamil dia harusnya mengkonsumsi seperti vitamin, Betul. terus makanan yang bergizi, zat besinya, kemudian vitaminnya, kalsium itu harusnya semuanya itu dimakan. Betul. Terus konsumsi makanan yang sehat, yang proteinnya tinggi, kemudian ini semuanya yang 4 sehat 5 sempurna. Betul. Itu Betul. harus dimakan. Itu untuk khusus untuk ibu hamilnya. Ya. Karena apa yang dimakan oleh ibu itu pasti akan mempengaruhi kondisi bayi saat lahir. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat tuh fenomena nih, kalau misalnya ada yang lahir tuh kerdil gitu, sampai mereka dewasa pun tinggi badan mereka itu tidak sama dengan seusianya. Itu apakah itu akibat dari stunting juga Bunda? Begini, stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh, bukan gagal tumbuh dia harusnya dia sering kita sebut boncel, itu bukan. Stunting itu di saat kita posyandu, kan setiap ibu-ibu punya buku KIA. Buku KIA itu ada namanya ada WHO di situ kan, untuk melihat apakah tinggi badan bayi ini dengan pertumbuhannya itu sesuai dengan usianya. Betul. Misalnya tinggi badannya harusnya usia 6 bulan itu berapa, kemudian misalnya dia berat badannya di usia itu berapa. Nah itu ada ukurannya di grafik WHO itu. Nah di situ bisa dilihat. Tapi yang paling penting dari anak-anak dengan stunting ini, yang paling penting itu adalah gangguan kognitif. Gangguan kognitif itu berarti tumbuh kembangnya tidak baik. Seperti apa itu contoh misalnya tuh? Misalnya dia harusnya di umur
6 bulan, dia harusnya sudah bisa bicara ba, seperti itu kan. Kemudian biasanya anak-anak usia 7 bulan harusnya sudah bisa merangkak. Kemudian misalnya dia sudah usia 8 bulan, 9 bulan dia sudah bisa berdiri. Tapi anak-anak stunting dia kesulitan untuk berkembang di sana. Betul. Kognitifnya tidak berjalan. Harusnya anak usia 8 bulan sudah bisa memindahkan barang dari tangan kiri ke tangan kanan. Betul. Sudah bisa, kalau misalnya mau pegang apa tuh sudah bisa. Bunda ya. Iya, betul sekali. Jadi memang pendengar Sumex dimanapun Anda berada, stunting itu bukan kerdil atau bawaan dari lahir. Mentang-mentang misalnya kita lihat contoh artis itu ada Ucok Baba. Berarti sebenarnya Ucok Baba tuh bukan stunting, Bunda ya. Jadi jangan langsung berpikir bahwa kalau orang kerdil, oh itu berarti dia stunting, bukan. Tapi memang seharusnya dari hamil, ibu hamil itu harus makan yang bergizi, kemudian asupan gizinya baik secara emosional juga harus dijaga, Bunda ya. Karena kalau dari hamil saja sudah tidak bisa menjaga kondisi tubuh, baik asupan makanan dan sebagainya, maka ketika lahir pun ya sang anak pun juga harus diberikan asupan yang sesuai, Bunda. Kemudian bagaimana dari TP PKK sendiri itu adakah langkah-langkah untuk mencegah khususnya di Banyuasin tentang perbanyaknya stunting gitu? Jadi kita tim penggerak PKK Kabupaten Banyuasin sudah menjadi mitra pemerintah dalam penanganan angka stunting di Kabupaten Banyuasin khususnya, dan memang sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat selaku istri dari Bapak Menteri Dalam Negeri mengamanatkan kepada PKK untuk bergerak menurunkan angka stunting di khususnya masing-masing daerah. Jadi kita sebagai tim penggerak PKK khususnya di daerah di Kabupaten Banyuasin, kita semua bekerja keras. Tidak hanya di kabupaten, tapi di kecamatan, di desa pun kita ikut bagaimana mensosialisasikan, melakukan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat tentang stunting ini, bagaimana komplikasi yang terjadi apabila anak tidak datang ke posyandu dibawa oleh ibunya, dampak yang akan terjadi ke depan itu selalu kita sosialisasikan melalui tim penggerak PKK. Kemudian kita juga punya Dasawisma, di mana Dasawisma ini sebagai motor penggerak di desa-desa, di RT, di pokoknya di perdesaan itu sudah ada Dasawisma digerakkan. Jadi Dasawisma ini Mbak Ina. Jadi Dasawisma ini, satu Dasawisma itu memegang 10 kakak. Satu Dasawisma itu memegang 10 kakak. Jadi apabila ini tugas Dasawisma ini memonitor apabila misalnya masyarakat kita ada yang baru melahirkan tapi tidak pernah di posyandu atau jarang sekali dibawa ke posyandu. Jadi tugas Dasawisma adalah memonitor ini anak-anak bayi yang baru lahir atau masa mereka berkembang ini. Tugas dari Dasawisma atau kadar posyandu, puskesmas setempat untuk mengajak apabila misalnya masyarakat kita ini bukannya tidak mau tapi kurang edukasi, kadang nggak tahu ternyata kalau misalnya anak bayi itu memang harus ada ikuti posyandu ya. Apa saja sih kalau mungkin ada beberapa ibu-ibu hamil atau warga masyarakat yang masih awam tentang pentingnya posyandu untuk sang bayi, Bunda? Jadi untuk masyarakat awam itu, ya makanya kita tim penggerak PKK selalu menyuluh, melakukan sosialisasi terus-menerus. Kemudian terus kita bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuasin untuk memberikan bantuan. Kemarin pemberian 15.000 telur dan ada lagi kalau nggak salah pembagian PMT untuk ibu dan balita. Iya, karena kita penanganan stunting ini kalau dilewat dari usia 2 tahun itu kita tidak bisa lagi. Jadi kita penanganannya dari mulai ibunya hamil sampai anak lahir. 100 hari pertama, Bunda. 1000 hari. 1000 hari pertama, sorry. Baik pendengar Sumex,
Buat Bunda mau minum silahkan dulu. Buat Anda pendengar Sumex dimanapun berada yang mau tanya-tanya langsung ngobrol langsung sama Ibu Bunda Fitri, boleh. Anda bisa bergabung di 0853 7753 7918. Yang mau tanya tentang stunting, kemudian kira-kira petugasnya itu adakah mereka yang langsung memonitor? Ada juga misalnya masyarakat yang tidak tahu bagaimana pentingnya ya untuk selalu meriksa ke posyandu. Kalau takut anaknya demam, sakit dan segala macam, nanti boleh tanya kira-kira sama Bu Fitri. Penting sekali stunting karena memang stunting ini adalah salah satu fokus pemerintah dalam pencegahan stunting ya untuk masa depan Bunda ya. Anak-anak itu harus punya player, harus punya psikolog yang hebat, harus smart ya, harus sehat gizi, kemampuan dan sebagainya. Oke, saya tunggu untuk Anda yang mau bertanya boleh bisa bergabung di 0853 7753 7918. Oke, ini ada yang bertanya Bunda dari Mbak Anita di Desa Asteria. Ya. Oke, Assalamualaikum Bunda Fitri, katanya mau tanya anak saya itu hanya 2 kali disuntik posyandu katanya, di bagian tangan sama paha. Terus saya nggak semuanya full gitu. Apakah itu akan berefektif untuk anak saya atau berpengaruh? Terima kasih Bunda Fitri. Tentang posyandu ya. Jadi sebenarnya tergantung dari imun dari bayi ya, imun dari anaknya juga. Ada yang memang orang awam dulu, biasanya anak-anak yang nggak di posyandu. Jadi memang pentingnya penyuluhan tadi dari baik dari kadar posyandu, tim kesehatan yang ada di puskesmas, bagaimana mengajak masyarakat khususnya untuk mau mengajak anak-anak mereka untuk diberikan imunisasi. Dari mulai 0 bulan ya. Dan seterusnya. Itu kan ada semua di dalam buku KIA-nya. Iya. Kalau udah 2 tahun tuh udah nggak bisa lagi Bunda. Kenapa itu? Karena tumbuh kembang anak itu kan di 1000 hari pertama kelahiran. Jadi dia kan dari mulai 9 bulan. Dari 9 bulan itu kan sudah dihitung. Masuk mulai tahun ke-1, tahun kedua itu kan sudah masuk 1000 awal. Nah, di situ perkembangan otak sudah, kalau dia sudah 1000 hari itu perkembangan otak, kemudian syaraf, tulang dan lain-lain itu sudah mateng istilahnya, itu sudah sudah bagus semua. Jadi kalau kita untuk mau mencegah lagi kita tidak bisa lagi. Oke, kita angkat penelpon yang bergabung Bunda. Oke, halo selamat siang, dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo? Dengan Dewi, Mbak. Dengan Dewi di mana Dewi? Dewi dari daerah Teluk Bayur. Dari mana? Rantau Bayur. Rantau Bayur. Oh, searah berarti kita ya. Oke, Dewi, silahkan mau ngobrol langsung sama Bunda Fitri, boleh ya, tentang tanya-tanya tentang stunting, pencegahan dan sebagainya. Atau adakah daerah Rantau Bayur itu kira-kira bagaimana proses atau posyandu mereka di sana, dijalankan nggak program pencegahan stunting? Silahkan Dewi. Yang mau ditanyakan itu pola kehidupan biar seorang bayi itu tidak mengalami stunting dari sejak dini. Jadi apa saja makanannya maksudnya itu. Oh gitu. Jadi makanannya apa aja nih Bunda? Jadi biar ibaratnya itu bisa mencegah stunting, biar ada kena stunting kayak itu. Oke, Mas, ini kok sering tuh. Halo, coba Mbak Dewi coba diulang lagi pertanyaannya, boleh? Pola kehidupan biar itu tidak terkena stunting sejak dini. Oh gitu, polanya ya, bagaimana supaya tidak terkena stunting sejak dini. Itu makan makanan ya. Oke, silakan Bunda dijawab. Oke, terima kasih Mbak Dewi yang ada di Rantau Bayur. Oke, silakan Bunda. Baik, terima kasih Mbak Dewi ya dari Rantau Bayur ya. Bayur. Pertanyaannya sangat bagus ya. Pertama,
untuk pencegahan stunting ini dimulai dari ibunya dulu. Ibunya semasa kehamilannya harus rajin minum vitamin, baik vitamin A, vitamin D3 itu bagus untuk pembentukan tulang. Kemudian paling bagusnya lagi apabila minum kalsium, itu juga bagus untuk pembentukan tulang. Kemudian dari pola makan juga, hindari makanan yang mengandung pengawet. Nah, itu makanan yang mengandung pengawet. Kenapa tuh Bunda? Kira-kira? Karena ini mengganggu hormon. Betul. Ya, pengawet itu mau tidak mau mengganggu hormon, apalagi pada ibu, ibu yang sedang mengandung, karena hormonnya sedang fokus ke si bayi. Jadi ibunya harus melihat lagi apa yang dimakan, karena apa yang dimakan itu akan dimakan juga oleh si bayi. Oke, Mbak Dewi, jangan makan yang mudah-mudah alias banyak pengawet. Terus itu untuk ibunya ya, untuk ibunya. Ada lagi untuk si bayi. Untuk si bayi apa itu Bunda tuh? Si bayi, si bayi saat lahir dia berikan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini minimal pemberiannya selama 6 bulan. Oke. Ya, selama 6 bulan mungkin kita jawab angkat dulu. Boleh. Kita pending dulu. Oke, halo, saya angkat dulu telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini dengan Indri di Kayora Kuning. Oke, Mbak Indri, udah ketahuan ada namanya. Mbak Indri di Kayora Kuning, mau tanya langsung silahkan tentang stunting. Mau tanya tentang stunting ya Mbak. Gini Mbak, tadi kan stunting itu adalah suatu gizi buruk kan. Mau pertanyaan itu, apakah stunting setelah usia 2 tahun, misal sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan dia tuh ya, bisa diperbaiki nggak? Stunting setelah usia 2 tahun, dari kehidupan dia tuh, yang namanya stunting itu bisa diperbaiki nggak? Oke, itu aja? Itu aja Mbak? Itu aja? Ya itu aja. Oke, makasih Mbak. Yuk, oke Bunda. Tadi kan udah dijelasin tuh sampai 1000 hari. Kira-kira nih ada pertanyaan, benar kan? Kalau udah 2 tahun tuh kira-kira masih bisa nggak diperbaiki kalau ya dengan stunting gitu atau gizi buruk Bunda? Silahkan. Baik. Pertanyaan pertama tadi sudah ya? Sudah ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, kalau dia sudah lebih dari 2 tahun, bisa atau tidak? Kalau untuk dicegah sudah tidak bisa lagi. Jadi kita kembali lagi melihat gejala yang ada di anak. Betul. Ya, misalnya anaknya permasalahannya ada di apa? Di mana? Apakah di tinggi badannya? Betul. Apakah ada di berat badannya? Apakah kognitifnya? Itu yang mungkin bisa kita perbaiki. Kalau memang dia kognitifnya baik, dia sesuai dengan bulan, sesuai dengan pertumbuhan kembangnya, tumbuh kembang sesuai usia dia bagus, tapi di kognitifnya kurang, ini berarti kita perbaiki di kognitif. Tapi kalau kognitifnya sudah terganggu, itu sudah masuk dari komplikasi stunting tadi. Misalnya dia berat badannya kurang. Apakah itu stunting? Tidak. Tidak semua anak yang berat badan kurang itu stunting. Tidak. Jadi kesalahan kadang masyarakat ini kalau anaknya kecil langsung dibilang stunting. Alias gizi buruk ya. Langsung diomongin gizi buruk. Anak kau gizi buruk. Oke, jadi lanjut Bunda. Jadi harusnya misal kita perbaiki berat badan. Oke, kita perbaiki berat badannya, misalnya anak usia 2 tahun. Susah makan, kita lihat dulu kenapa dia susah makan, cari dulu apa penyebabnya, betul. Apakah lauknya, betul. Apakah pola makannya, betul. Seperti itu. Apakah rasanya, betul. Nah, lemak apa tidak, betul. Kadang anak-anak nih diceceli makanan nasi, tidak dikasih garam ya udah galak lah, udah kate aso. Betul. Nah, anak-anak ya tidak apa-apa dikasih garam. Biasanya bayi-bayi kan ibu-ibunya takut kalau dikasih garam segala macam. Ini tidak apa-apa. Padahal gak jadi masalah Bunda ya. Tidak ada masalah. Nah loh, dokter langsung yang bilang loh ya. Jadi jangan pernah takut
Karena memang kalau udah terjadi stunting baru nyesel Bunda ya. Oke, semoga tadi jawabannya bisa diperjelas ya buat yang sudah bertanya tadi. Selanjutnya ini dari Facebook Bunda. Ada Gita Prandita. Orang pendek sudah dikasih vitamin dan dikasih gizi tapi tidak gemuk-gemuk. Apakah ini disebut stunting atau faktor keturunan gitu? Gimana kalau kita yang kurus ini gimana Bunda ya? Bingung juga. Kita angkat lagi Bunda boleh? Boleh, nanti itu pertanyaan pertama saya simpan. Selanjutnya kita angkat lagi yang bergabung. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Dengannya Andra di Sukajadi. Andra di Sukajadi. Silahkan Andra mau bertanya-tanya dengan ini, Bunda. Ini Mbak mau bertanya kan, apakah stunting ini merupakan salah satu faktor genetik atau gimana? Oh gitu, apakah stunting ini merupakan faktor genetik atau gimana gitu? Oke, itu aja pertanyaannya Bang? Itu aja pertanyaannya? Ya udah. Udah itu aja? Kati yang lain? Ya. Kati, sudah? Ini aneh, tidak nyesel? Tidak kirim salam dengan Bunda Fitri? Oke, terima kasih, baik. Oke, kita cut ya. Oke Bunda, tadi pertanyaan yang pertama, Gita Prandita, orang pendek udah dikasih vitamin, dikasih gizi, tapi tidak gemuk-gemuk. Nah, apakah ini disebut stunting atau faktor keturunan? Nah, selanjutnya tadi, stunting itu bisa keturunan atau bukan? Silahkan Bunda. Pertanyaan dari mana itu tadi? Ini dari Gita Prandita. Dari Gita Prandita dari Facebook ya? Ya. Oke. Jadi misalnya, siapa Mbak Ina. Mbak Ina itu Bunda. Mbak Ina kan posturnya cak inilah. Iya. Ya, dari kecil cak inilah ya. Pernah enggak gemuk? Pernah ya. Jadi misalnya memang ada kan anak yang memang dari usia sekarang atau usia 5 tahun ke atas memang sudah kurus. Memang sudah itu. Iya. Bisakah itu faktor genetik? Bisa. Oke, ternyata bisa loh ya. Karena faktor orang tua itu mempengaruhi. Betul. Pertama, dari menurut penelitian, ibu itu memberikan kromosom untuk anak itu dia dari kepintarannya. Nah makanya nyari bini itu yang pinter ya. Cak ibu kan, cak bunda. Karena kromosom anak itu dia dari si ibunya. Betul. Kalau dari fisik itu bapaknya. Dari fisik itu biasanya kalau anak wanita itu dia mengikuti fisik dari ayahnya. Betul. Kalau dia laki-laki biasanya dia ikut dari ibunya. Gen ibunya. Jadi kalau misalnya nak nyari pengen kita hitam, cari yang putih, berarti cari yang putih Bunda ya. Karena kan memang kebanyakan kalau Bunda. Kalau misalnya ibunya putih, bapaknya hitam, terus punya anak laki-laki biasanya putih. Iya. Betul kan? Nah itu pelajaran Eko. Oke, terus Bunda. Jadi berarti memang ada loh faktor genetik itu kalau misalnya gemuk atau kurus tuh bisa ada faktor keturunan. Oke. Nah yang selanjutnya tadi stunting itu sama nggak kayak keturunan Bunda? Pertanyaan kedua tadi. Stunting itu bisa di genetik secara genetik. Secara genetik, iya. Sebenarnya tidak. Tidak ya. Jadi stunting ini tergantung pola asuh, kemudian dari asupan makanan saat dia hamil. Tidak seluruhnya ya maksud saya. Memang ada beberapa yang memang bisa dari secara genetik, tapi kebanyakan itu berapa persen memang dari pola asuh dan dari ketika dia hamil. Makanya ibu-ibu hamil itu sangat penting dukungan dari suami. Betul. Dukungan dari keluarga. Jadi selama dia hamil, jadi selalu diberi dorongan. Misalnya dibelikan makanan yang bergizi, apa yang dia mau itu jadi buat dia semangat gitu, semangat untuk, karena memang bukan cuma makan tapi psikolog juga Bunda ya. Iya, jadi moodnya dia itu juga harus bisa dijaga gitu. Betul. Bunda ya. Jangan nak buat marah baik Bunda ya. Emosi aja. Karena ibu-ibu hamil tuh rentan stres. Betul, bawaan juga tensi Bunda ya. Hormonnya gangguan hormon, jadi tensinya
tinggi, tensinya naik, tinggi, dikit-dikit betul. sensitif, Betul. mudah menangis segala Mudah macam. Nah menangis. itu penting sekali para suami ini untuk mendukung, memberi support terutama untuk istri dalam selama masa kehamilannya. Betul. Terus direwangilah, apa namanya tuh, Periksa gitu, kehamilan. betul. USG itu minimal 4 kali selama 9 bulan. Itu minimal loh, Trimester Bunda, ya? 1, 2, 3 Dan 4. 4 itu. Jadi itu wajib. Wajib. Nah, pendengar Sumex, Wajib untuk Anda ya, untuk USG itu wajib. Wajib. Karena melihat adanya kondisi bayi Bunda ya. ya, apakah anak ini ada kurang berat badan. Betul. Nah, dari USG itu terlihat. Terus misalnya ada kelainan atau cacat segala macam itu dari USG kelihatan. Kadang makanya banyak pasien, banyak masyarakat kita nih keluar anaknya nggak taunya ada cacat segala Betul, macam karena iya. tidak dari awal tidak Sedini. diprediksi. Betul sekali. Seperti Jadi ini jadi itu. juga himbauan untuk kita semua pendengar Sumex dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mengandung atau lagi program ya, jangan pernah tinggalkan untuk selalu memeriksa kandungannya. Baik suami pun juga punya peran ya, Iya. harus senantiasa ya, susah tidak susah harus berpikir, tak Bunda ya. Karena memang demi masa depan dan ini juga bisa mencegah stunting. Kalau gizi cukup secara psikologi, secara emosional, mudah-mudahan ya itu bisa melahirkan anak yang sehat, kuat dan bisa berkompeten di masa yang akan datang. Betul sekali. Oke, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita akan sambung lagi ngobarnya sampai ke pukul kurang lebih 14. Tentunya untuk Anda semua, siapkan pertanyaan, boleh tanya langsung, tapi setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami di Ngobrol Bareng. Kak Medi. Oh, Kak Medi. Kak Medi. Oi kau nih ngejut deh. Tak jingok apa aku lagi baca koran. Koran apa nian kamu becu tuh, Cak Smirunian? Koran harian Banyuasin nek. Hah? Koran harian Banyuasin? Iya, koran harian Banyuasin. Man ndak tahu kau tuh ini koran kebanggaan orang Banyuasin. Isinya lengkap. Man kau gen ketinggalan berita, bacalah koran harian Banyuasin nih. Oh, aku minjam motor Kak Ye. Nah kemana kau tuh? Nah, beli koran harian Banyuasin kamu tuh. Koran harian Banyuasin merupakan koran daerah Banyuasin satu-satunya yang menyajikan berita Banyuasin terlengkap dari berbagai kecamatan dan desa di Banyuasin. Untuk berlangganan dan iklan hubungi nomor telepon 0823 7789 2829 atau datang langsung ke kantor harian Banyuasin yang beralamatkan di Kompleks Ruku PTC nomor 1516 Kelurahan Kayuara Kuning, Banyuasin 3. Koran harian Banyuasin, koran kebanggaan masyarakat Banyuasin. Mek, lo udah makan belum? Ay, dem yo, ngapalah sudah sarapan yo. Ay, Mek, mana pikiran tare, bawaan buntu, cari gawe tak susah, saro marai. Oi nak, dak usahlah kau pening-pening. Nah, Eka, mak yuk sen ngae. Pergilah kau beli koran harian Musi Banyuasin. Deman Mek itu kak, ku berangkat Mek. Au, lajulah, au. Koran harian Musi Banyuasin bukan hanya memberikan informasi lowongan pekerjaan, juga memberikan informasi seputar edukasi, sosial budaya, politik, kriminal, dan informasi lainnya. Koran harian Musi Banyuasin, koran pertama dan terbesar di bumi Serasan Sekate. Untuk berlangganan koran dan memasang iklan, bisa menghubungi di 0853 6682 4581. Alamat kantor harian Musi Banyuasin, Jalan Lingkar Terminal Randik Blok B 18, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Ayo
berlangganan dan sukses bersama kami di Harian Musik Banyuasin. Oke, kita masih di ngobrol bareng tentang stunting, bagaimana pencegahan, kemudian juga bagaimana cara buat Anda ya yang saat ini sedang punya program kehamilan supaya anaknya itu bisa terhindar dari stunting. Kemudian pentingnya posyandu untuk mencegah terjadinya stunting karena memang stunting ini adalah salah satu fokus pemerintah ya untuk pencegahan stunting. Kalau misalnya anaknya sudah sehat dari sekarang, dari kecil sampai besar punya kemampuan emosional, sosial, fisik dan siap belajar, siap kapanpun bisa menjadikan bangsa kita sehat. Tentunya Banyuasin pun juga gencar untuk mencegah perbanyak terjadinya stunting. Dan kita masih ngobrol bareng Bunda Fitri yang tentunya beliau adalah Ketua PKK Kabupaten Banyuasin. Oke, Bunda, gimana? Apa? Keluar masuk daerahnya ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bunda Anita. Katanya saya ini adalah pengikut Instagram dan FB-nya Bunda Fitri katanya. Terus dia bilang, bagaimana sih caranya? Saya lagi hamil katanya 3 bulan. Biar punya anak itu yang sehat, kulitnya bagus, cakep kayak anaknya Bunda Fitri. Nah, lo silahkan dijawab. Baik, Bu Anita dari Stereo ya. Iya. Jadi balik-balik ke ibunya ya. Ibunya dari masa kehamilan. Ini ngasih rahasia. Nah tuh, ya, dengar ke baik-baik. Aku nak dengar juga. Jadi pertama pada trimester awal itu selalu cek kesehatan. Cek kesehatan tidak hanya untuk bayi tapi untuk diri sendiri juga. Betul. Dilihat dari tensinya segala macam. Terus vitamin yang diberikan oleh dokter tuh ya harus patuh dimakan ya. Terus asupan makanan juga hindari yang tadi yang pengawet-pengawet segala macam. Betul, asupan makanan. Asupan makanan. Terus rajin minum air putih. Rajin minum air putih. Kenapa nih Bunda harus rajin? Karena mineral ya. Terus bagus juga untuk air ketuban. Air ketubannya itu bagus. Itu karena kita rajin minum air mineral. Oke. Terus misalnya kalau tua zaman dulu kan banyaklah minum dogan. Iya, kenapa tuh? Banyak-banyak minum dogan tuh. Biar anaknya mulus. Gitu kan? Bunda mak minum dogan enggak dulu? Aku minum dogan. Oh, dogan juga. Cuma di 7 bulan ke atas. Oh, berarti kalau perbanyak minum dogan tuh harus 7 bulan ke atas. 7 bulan ke atas, jangan di bawah. Kenapa itu? Karena dia mengandung gas ya. Karena dia mengandung
mengandung gas dari Dogan itu beberapa yang saya baca. Iya. Karena dia mengandung gas, jadi tidak baik diminum di bawah 7 bulan. bulan. Oke. Di saat masa perkembangan otak, telinga, mata, hidung, mulut semuanya itu di bawah 7 bulan. Oke. Gitu. Terus dari saat sudah 7 bulan ke atas, ini harus kontrol lagi, kontrol terus, karena Saka tuh sempet berat badannya kurang waktu itu. Kenapa itu? Apa akibatnya? Karena saya kecapean mungkin ya. Betul. Pertama itu di usia 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan sempat kurang berat badan. Tapi saya kejar lagi karena kontrol lagi. Betul. Jadi setiap kontrol dikasih tahu sama dokter kandungannya bahwa harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi harus dituruti. Betul. Jangan cuek. Ya. Gitu. Jadi punya kesadaran dong ya. Iya, harus. Kalau nak bagus tuh banyak perjuangan Bunda ya. Tapi kadang kalau memang dari segi kulit segala macam memang melo emaknya. Iya, aku susah juga Bunda Anita nih hitam apa putih? Kaget nak marah pas lahirnya hitam. Tidaklah bercanda ya. Hitam manis boleh Bunda ya. Iya, yang penting anaknya sehat. Oke. Jadi memang ada trimester pertama itu harus rajin-rajin cek kehamilan, asupan makanan juga harus dilihat. Perbanyak minum air putih dan kalau udah 7 bulan ke atas itu banyak konsumsi Dogan, minum air Dogan. Air Dogan. Dan yang paling penting juga dikontrol, kondisi bayinya dikontrol, ibunya juga. Karena kan ASI kan Bunda ya. Jadi kalau terus ASI, yang penting lagi nih, yang penting. Biasanya kan kalau kita hamil cuma fokus ke anak. Betul. Tapi kita lupa ini untuk asupan ASI. Betul. Nah, jadi ASI ini harus disiapkan juga. Kadang saat anak lahir maaf ya. Nggak keluar. Iya. ASI-nya nggak keluar. Jadi persiapan untuk ibunya bagaimana untuk dilakukan masas puting, masas payudara agar persiapan ASI-nya ini bagus. Seperti itu. Terus misalnya ini kita bicara tentang ini ya. Misalnya puting ibunya ada yang tidak kecil atau yang tidak keluar, itu membuat dia tidak mau keluar ASI-nya. Nah, itu kontrol harus dokter kandungannya, persiapan untuk ASI-nya seperti apa. Ada alat yang untuk pemompa. Bukan pemompa. Apa itu? Biar putingnya keluar. Iya, biar air susunya juga bisa keluar, Bunda ya. Iya. Gitu. Jadi sering-sering dimasas di umur usia 7 bulan itu sudah mulai dimasak. Oke, jadi ketika ibu hamil 7 bulan itu sudah mulai dilihat ya bagaimana kondisi badannya, kemudian nanti persiapan buat ASI-nya ya. Betul. Karena memang persiapan itu bukan singkat tapi harus direncanakan. Oke, jadi itu Mbak Anita ada beberapa tips dari Bunda Fitri. Yang pertama tadi trimester pertama awal-awal tuh sering cek, rajin-rajin cek bagaimana kondisinya, kandungannya, kemudian asupan makanan ya, makanan yang harus bergizi, jangan yang cepet saji kan. Kaget kelemahan makan sebelah yang pedas-pedas. Terus makan yang siput-siput segala macam, lupa dengan kondisi kesehatan. Betul. Selanjutnya rajin minum air putih dan juga kalau nak minum Dogan setelah 7 bulan. Kalau sebelum jangan dulu. Nah, ada lagi. Apa lagi? Ada lagi. Boleh. Secara lanjut. Biar ini edukasi. Edukasi benar sekali. Silakan Bunda. Yang paling penting ini menjaga kondisi pikiran. Oke. Kondisi pikiran ini jangan sampai stres, iya. Berpikiran negatif, betul, segala macam. Jadi kalau sensitif, hati tidak tenang, segala macam, stres itu mempengaruhi juga ke bayi. Jadi psikologinya itu memang harus dijaga, Bunda. Harus dijaga. Itulah makanya peran dari suami dan penting keluarga sekali. itu sangat penting. Jadi kalau misalnya Bunda yang lagi hamil banyak emosi, suami harus sabar. Iya, betul. Ya. Oke. Dan tentunya pendengar Sumex, kalau Anda masih mau bergabung boleh kita tungguin di 0853 77537918 atau juga bergabung via FB dan Instagram atau yang lagi streaming
juga boleh Bunda, kita bisa didengarkan di seluruh Indonesia Bunda. Dan ini ada juga pertanyaan dari Bang Kevin Cokai tadi. Katanya kalau ngomongin masalah stunting, ketika anak itu sudah lebih dari 2 tahun, kira-kira stuntingnya itu kalau badannya masih kurus ya, tapi makannya banyak. Nah, kira-kira itu cacing atau stunting Bunda? Oke, silakan dijawab. Oke. Itu kayak pertanyaan pertama sekali ya. Iya, Jadi kalau misalnya anak sudah lebih dari 2 tahun, tapi berat badannya cecek itulah, balik lagi lihat dari kondisi genetik dari kedua orang tuanya. Betul. Kadang memang ada ayahnya memang kurus, ibunya kurus. Iya. Turunan bisa jadi. Nah, kalau makannya banyak tapi kurus ya mana tuh Bunda? Nah, memang sudah ini kerangka tulang itu itu. Jadi jangan salah sangka dulu Bunda. Iya benar. Jadi jangan dilihat anak yang usia, dilihat lagi tumbuh kembangnya. Betul. Jangan dikira kurus, perkembangannya kalau dilihat dari tinggi, dari berat badan itu berarti dari pertumbuhan. Betul. Nah, kalau dia perkembangan dilihat apa yang dilakukannya itu. Betul. Selama usianya itu. Itu. Misalnya dia di umur 2 tahun harusnya sudah bisa bicara. Sudah bisa bicara paling tidak berapa kata seperti itu. Jadi memang banyak sekali faktor Bunda ya. Iya. Ya, oke. Baik, Bunda, tanpa terasa nih ya kebersamaan kita di hari ini ngobar, tidak terasa nih kalau sudah enakan ngobrol itu sudah 1 jam loh Bunda. Sudah 1 jam. Udah terasa kira 15 menit. 15 menit. Oke. Oke, ini tentunya pendengar Sumex ya, untuk mencegah stunting tadi dari Ketua TPPKK juga memang sudah dijelaskan ya. Duta Cegah Stunting. Iya. Di sini juga ada namanya Desa Wisma. Setiap desa sudah diberikan untuk membantu masyarakat yang masih belum mengerti apa itu bahayanya stunting. Kemudian tiap posyandu, puskesmas sudah ada petugas-petugas untuk mensurvei Bunda ya, kira-kira ibu-ibu hamil, ibu yang melahirkan untuk segera periksa ke posyandu karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ada pesan-kesan Bunda buat masyarakat Banyuasin tentang bagaimana kita mencegah dini stunting dan bahaya dari stunting itu sendiri? Baik. Jadi menghimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin, khususnya para ibu-ibu, bapak-bapak, untuk selalu memeriksakan anak balita, anak bayinya ke posyandu. Mungkin ada beberapa ibu-ibu atau keluarganya yang tidak menyarankan untuk imunisasi, ya tidak apa-apa. Asalkan anak bayi atau balitanya itu diajak untuk memeriksakan tumbuh kembangnya, itu sangat penting. Karena dari situ kita bisa memberikan upaya-upaya pencegahan apabila bayinya masih di bawah 2 tahun. Kalau untuk di atas 2 tahun mungkin kita bisa memperbaiki, tapi kita tidak bisa memperbaiki seluruhnya. Betul. Jadi kita fokus untuk memperbaiki apa yang sedang dihadapi pada anaknya. Betul sekali. Jadi dihimbau untuk masyarakat selalu sadar diri tentang kesehatan, karena kalau sudah terjadi kita tidak bisa mencegah lagi. Kalau sudah terjadi seperti itu. Jadi pentingnya koordinasi antara puskesmas dan masyarakat. Kemudian kita Kabupaten Banyuasin juga ada pendataan tentang balita-balita stunting. Jadi itu pentingnya lagi seluruh kader posyandu, seluruh masyarakat ini ikut bekerja sama bagaimana stunting di Kabupaten Banyuasin ini turun. Karena menurut data EPBGM bahwa Kabupaten Banyuasin ini masuk ke dalam lokus penanganan stunting di Sumatera Selatan. Jadi kita berusaha dan berupaya terus bagaimana stunting khususnya di Kabupaten Banyuasin ini segera teratasi. Ini perlunya pihak-pihak seperti masyarakat, kecamatan, kemudian puskesmas setempat itu ikut bekerja sama dalam penanganan stunting ini. Jadi kesadaran, kembali lagi kesadaran dari
dari kita sebagai orang Betul, tua ya. untuk ini demi masa depan depan anak. Jadi edukasi dini, Bunda, iya, ya. karena kalau dia sudah stunting, kognitifnya juga terganggu, cara bicaranya terganggu, kecerdasannya terganggu, di mana Bapak Bupati dan Wakil Bupati memiliki program Banyuasin Cerdas. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk mengedukasi, kemudian memberikan bagaimana penanganan anak-anak khususnya di Banyuasin ini di masa depan menjadi cerdas semua. Betul. Jadi memang benar ya Banyuasin cerdas. Iya. Betul sekali. Harus penanganan stunting ini dimulai dari penanganan stunting ini dulu. Iya sih. Oke, baik pendengar Sumex dimanapun Anda berada, kabarnya Bunda ini suka nyanyi ya. Aduh. Mau nyanyi nggak nih? Nggak usah lah. Oke, baik pendengar Sumex, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Sumex Lovernya kita, baik Instagram, FB dan juga live streaming. Semoga Banyuasin cepat ya menjadikan Banyuasin yang cerdas, berkualitas dan dihindarkan dari yang namanya stunting. Karena memang kalau berkualitas kita harus punya kesadaran diri untuk punya edukasi bahwa kesehatan dini baik ibu hamil dan anak-anak ya dari lahir sampai 1000 hari itu penting sekali untuk menjaga pola makan, kemudian juga posyandu, dan kalau masih bingung bisa tanya-tanya ke puskesmas atau tempat-tempat kesehatan Bunda ya. Oke, baik, terima kasih Bunda Fitri, semoga nanti bisa ngobrol lagi di Sumex Radio, kita tunggu. Oke, terima kasih juga untuk Anda semua pendengar Sumex, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mampu menghindari gejolak cinta.